Ini pemirsa cara menanam jahe di dalam jerami. Ini jerami semua pemirsa, ataupun sahabat tani, tidak ada tanah sedikit pun. Ini jerami yang sudah kita fermentasikan 10 hari. Ini udah siap mau kita melakukan penanaman jahe. Kalau saudara tidak membuat persiapan seperti ini 2 tingkat. Ataupun bisa seperti ini di dalam keranjang. Tetapi kalau tanah kita kecil, kita punya tanah di sini. Kita punya tanah di sini 16 kali 13. Jadi kalau kita tanam di sini, ini satu papan ini cukup melakukan anak bibitnya 63 bibit. Ditambah ini 63 bibit. Hampir 140 lah bibit. Ini yang sudah kita lakukan di sini, membuat papan seperti ini 16 papan. Dengan habis tanah sekitar 6 meter kali 10 meter. Hampir 2000 bibit jahe kita masukkan ke sini. Disinilah hemat melakukan penanaman jerami dengan tempat seperti ini. Di sini kita melakukan ini tidak ada sedikit pun tanah. Nggak ada sedikit pun tanah. Ini semua jerami. Ya, lihat. Ini jerami semua. Jerami yang sudah kita fermentasi. Setelah melakukan seperti ini, nanti akan kita melakukan penyiraman. Lihat, ini semuanya jerami yang sudah kita fermentasi. Di sini kita menjawab semuanya, tidak kita menjawab di komentar. Di sini kita seluruh menjawabnya, karena ada yang tanya, gimana bang cara fermentasinya jerami? Gimana bang cara melakukan penanaman jahe? Gimana bang cara melakukan di saat fermentasi jerami? Ini jerami yang sudah kita fermentasi 10 hari. Ini. Kalau saudara ingin menanam di ranjang pun boleh. Lihat di video yang sudah kita lakukan hari itu. Karena di sini melakukan kita ke sini. Kenapa? Di sini bisa menghematkan lahan apabila lahannya kecil. Ada juga yang komentar, di mana kelebihannya kita menanam di jerami bang, dengan beda di tanah. Sama semua jawabannya. Cuma kalau saudara misalnya lahan kecil seperti posisi saya sekarang, 13 kali 16. Jadi jeraminya banyak. Yang bisa kita lakukan seperti ini, kita bisa melakukan 16 papan. Kita buat ini 50 ya, ini 50. Tingginya dari sini ini 1 meter 2 meter. Dilihat, ini 2 meter tingginya. Jadi ini semua bibit bisa masuk 16 papan ini, 2000 bibit kita masukkan. Disitulah hemat. Ya, ini jerami semua. Mari kita lihat yang sudah kita tanam yang berumur 1 bulan ya. 1 bulan. Ini saudara umur yang 1 bulan. Ini jerami semua dia. Beda kita membibit di tanah dengan jerami. Kalau kita pembibitan di jerami,
batangnya ini besar dia. Ini besar. Terus sudah tinggi dia, baru daunnya membuka. Batangnya besar-besar segini, saudara. Lihat. Ininya kelebihan di jerami. Dia membuat tumpukan bawah ini besar. Baru dia keluar. Kalau di tanah 1 minggu kita tanam, langsung dia keluar. Begitu ada umur 7 hari udah pecah daun. Ini 1 bulan. Lihat, ini 1 bulan. Belum pun daunnya membuka. Nah, lihat, inilah kelebihan dengan jerami. Lihat. Dia umur 1 bulan. 1 bulan umurnya dia tinggi cepat. Baru dia buka ini. Kita membuat ini 1/2 meter. Karena ini 1/2 meter ini yang di sini ya, dan yang di sini. Ini dapurnya membuat rempang dia. Buahnya di sini dia tumpuk rempangnya. Di sini. Nanti kalau udah berumur sampai 3 bulan, kita di atas ini cuma menambahkan lagi jeraminya yang sudah kita fermentasi, kita gudangkan, kita tambah lagi menutup rimpang-rimpang anak-anaknya yang keluar. Tinggal menutup hingga sampai nanti 8 bulan permanenan. Tinggal di sini buahnya semua. Buahnya semua. Ya. Ini kita jerami yang sudah kita fermentasikan, kita gudangkan di sini, sahabat tani. Kita gudangkan. Ini persiapan kalau sudah kita tanam seperti yang tadi, udah berumur nanti 3 bulan, kita akan mengambil jerami ini, kita akan menaruhnya di atas rempangnya. Nanti dia tinggi-tinggi berbuah-buah. Ini persiapan untuk penambahan kalau sudah ada umur 3 bulan. Kita memasukkan jerami ini, nanti menutup semuanya, anak-anaknya, rempang-rempangnya yang sudah keluar. Kita membuat tambahan jeraminya, kita tutup. Di sini sahabat tani kita membuat contoh sedikit ya. Karena ini sekalian kita membuat jawaban di sini, tidak ada kita balas di komentar. Misalnya sahabat tani, ini baru umur 11 bulan. Misalnya kalau sudah masuk nanti umur 3 bulan ataupun 3 bulan setengah, kita akan memasukkan jerami lain tambahan yang kita ngambil di gudang. Kita taruhkan di sini. Tambahan tuh dia. Nah, karena rempangnya dia nanti kan merembak di dapurnya dia. Di sini dia. Di sini buah semua nanti ya. Begitu juga di sini buah, kita tambahkan nanti di sini. Harus ada itu timbunan jerami lain. Kenapa saya cepat membuat? Berdasarkan katanya nggak mungkin nggak ada tanah. Memang nggak ada tanah. Untuk apa saya bohong? Apa untungnya saya bohong di sini? Nggak ada tanah. Karena ini penemuan oleh seorang guru kepala sekolah SD Pak Pesal. Nggak ada tanah ini, nggak ada tanah, sedikit pun nggak ada tanah ini. Nggak ada tanah. Ini umur 1 bulan semua. Jadi jawabannya ini yang besar-besar dia. Kalau kita di jerami nggak kecil. Ada saya tes di tanah kecil dia tumbuh, ini besar. Besar. Cuma pertumbuhannya lama sedikit di jerami dia. Kalau di tanah, kalau kita semai di tanah, 1 minggu udah keluar dia. Akarnya pun cukup panjang-panjang. Kalau di jerami kita nggak kena tanah, kita buat terus di jerami. Nanti kalau udah umur nanti 1 bulan kita pindah ke sini. Jadi akarnya dia tuh belum ada, nggak terganggu akar dia, nggak turun akarnya dia, nggak ada akar. Tapi kalau di tanah begitu dia bau tanah,
langsung dia keluar akar induknya cukup panjang. Nanti di situ tres lagi. Di sini enggak. Ya. Ini yang mau kita melakukan pembibitan tanahnya, jahenya mau kita turunkan ini. Tapi setelah sahabat tani sudah melakukan fermentasinya jerami, mau melakukan penanaman jahe, itu sebaiknya disiram dulu nanti. Disiram dulu supaya hawanya panas jerami di sini bisa hilang. Karena musuhnya lebih besar jahe di dalam jerami ini, adalah hawa panasnya jerami. Makanya fermentasikan dulu jeraminya hampir 10 hari, masukkan ke wadah yang kita lakukan, ke sini pun boleh, ke keranjang itu pun boleh. Tapi saya lebih hemat karena tanah kecil melakukan ini. Ini saya lakukannya ini 16 wadahnya saya mempersiapkan. Itu bibitnya masuk 2000 batang. Nanti saya akan melakukan cara penyiraman. Dimasukkan seperti ini ya. Oke pemirsa, nanti kalau bentar lagi akan kita melakukan penyiraman di sini sebelum melakukan penanaman jahe. Oke, jadi saya jawab di sini semua. Kita akan melakukan penyiraman supaya hawa ini panas hilang. Kita siramkan dulu jeraminya supaya hawa panasnya turun ataupun hilang. Penyiraman setelah pembibitan dilakukan untuk ditanam, penyiraman seperti ini 15 hari sekali ya, 15 hari sekali. Oke sahabat tani semua ya. Nah, sekarang kita sedang melakukan penyiraman.